Ekspresi Penatua Tianren berubah beberapa kali seolah-olah dia tidak pernah mengharapkan Guru Oyun menjadi begitu ngotot. Dia terdiam dan pikirannya diselimuti misteri. Tuan. Chuluo melompat ketakutan dari ucapan Guru Oyun dan melirik dengan cemas pada tetua Tianren yang diam sebelum dia dengan cepat berkata, "Ini masalah kecil bagiku, jadi tidak perlu bagimu untuk mengajukan perselisihan dengan anggota Ordo Rahasia. Ordo Rahasia memiliki kekuatan besar, terutama yang ini, yang merupakan penatua dari Ordo Rahasia. Jika kita menyinggung perasaannya, aku takut." Guru Oyun menatap Chuluo dengan pandangan acuh tak acuh. Tatapannya membuat Chuluo menutup mulutnya, dia hanya bisa menatap tuannya dengan gelisah. "Chuluo, aku tahu bahwa metodeku dalam menundukkanmu tidak terhormat." Setelah jeda yang lama, Guru Oyun perlahan menjelaskan, "Tapi setidaknya kamu adalah seseorang di pihakku dan aku memiliki hak untuk mencegahmu dari kesalahan. Memang benar aku menginginkan warisan itu atau aku tidak akan menunggu di sini untuk kedatangan para anggota Ordo Rahasia. Namun..." Dia berhenti dan tertawa dingin. "Jika Ordo Rahasia memutuskan untuk membiarkan orangku menderita, aku tidak keberatan menyerahkan warisan itu. Mungkin aku seharusnya tidak tinggal di sini sejak awal." Chuluo merasa seolah-olah hatinya telah dipalu. Dia menurunkan mata cantiknya saat emosi aneh melintasinya. Dia tidak pernah senang dengan Guru Oyun sejak awal. Jika dia tidak jatuh pada plot Guru Oyun, dia tidak akan kehilangan kebebasannya selama sisa hidupnya. Penampilan Guru Oyun tentang kemampuannya sendiri selama beberapa hari terakhir telah mengejutkan Chuluo sepenuhnya dan menyebabkan dia menghormati tuannya di tingkat yang sama sekali baru. Chuluo menjadi lebih menerima tuannya, tapi dia tidak pernah dengan tulus yakin akan niat Guru Oyun. Baru sekarang hatinya benar-benar beralih ke Guru Oyun. Berapa banyak orang yang menginginkan warisan Ordo Rahasia? Berapa banyak orang yang akan menyerah pada warisan demi memperbaiki kesalahan untuk bawahan yang tidak penting? Dia mungkin satu-satunya di seluruh dunia yang akan begitu agresif dan tegas. Dia akan menyerah pada warisan Ordo Rahasia, semua demi Ziyun dan dia. "Ziyun, Chuluo, untuk apa kalian berdiri di sini? Kemasi semuanya dan tinggalkan tempat ini. Bukan kejadian yang tidak menguntungkan bagi kita untuk melewati warisan. Kekuatanku akan meningkat melalui usahaku sendiri, cepat atau lambat." Ketika Guru Oyun menyadari bahwa keduanya tetap linglung di tempat, dia mengerutkan alisnya dan dengan tenang memerintahkan, "Ah!" Ziyun langsung bereaksi dan dengan cepat mengangguk. "Baiklah, aku akan berkemas dan segera meninggalkan tempat ini." Dia kemudian dengan cepat berbalik dan mulai berjalan kembali ke kamarnya untuk berkemas. Namun saat dia mengangkat kakinya untuk pergi, sebuah suara tua terdengar dari belakangnya. "Tahan!" Ziyun langsung berhenti dan berbalik menghadap tetua Tianren yang jengkel sebelum dia menatap Guru Oyun dengan penuh tanya. Penatua Tianren menghela nafas. "Mucu, minta maaf." "Apa?" Mucu terkejut seolah-olah dia tidak pernah berpikir bahwa Penatua Tianren akan membuat keputusan seperti itu. Dia menjadi linglung. "Penatua, apa yang kamu katakan?" "Minta maaf." Penatua Tianren menghela napas dan dengan dingin memerintahkan lagi. Mucu merasa seolah kepalanya akan terbelah. Dia tercengang saat dia berbalik dengan bodoh, menatap ke arah fitur menyinggung Ziyun dan Chuluo dan berbicara dengan enggan. "Penatua,
Kamu ingin aku meminta maaf kepada mereka, atas dasar apa? Dia tidak pernah dianiaya seperti ini sepanjang hidupnya. Jika kamu bermaksud untuk kembali ke Ordo Rahasia, kamu harus meminta maaf. Penatua Tianren mengerutkan alisnya saat dia mengulangi ucapannya. Gadis kecil ini adalah putri wanita suci, jadi bawahannya juga anggota dari Ordo Rahasia. Begitu Penatua Tianren memikirkannya seperti ini, dia merasa jauh lebih baik. Jika Mucu meminta maaf kepada anggota Ordo Rahasia, itu tidak terlalu memalukan. Tentu saja Mucu tidak mengetahui identitas Guru Woyun, jadi dia tidak akan memikirkannya seperti itu. Wajah tampannya benar-benar merah saat dia menatap tajam ke arah Ziyun dan Chuluo. Tinjunya terkepal erat dan seluruh tubuhnya gemetar tanpa henti. Pada akhirnya dia terpaksa berjalan menuju keduanya di bawah tatapan tajam Penatua Tianren. Dia kemudian menarik napas dalam-dalam, membungkuk dan berkata, "Maaf, aku telah bersikap kasar kepadamu. Aku harap kalian berdua bisa memaafkanku." Saat ini dia merasa benar-benar tidak berdaya. Wajah tampannya terlihat sangat tidak nyaman dan sepertinya sepanjang hidupnya dia tidak pernah meminta maaf kepada siapapun. Chuluo, Ziyun. Guru Woyun menatap kedua orang yang linglung itu, mengerutkan bibirnya dengan acuh tak acuh dan berkata, "Kalian dapat membayarnya kembali karena telah menyakiti kalian berdua." Meskipun Mucu tidak berhasil melukai Ziyun karena tindakan Chuluo, dia pasti akan berakhir dengan luka berat jika dia tidak mengambil pukulan untuknya. Serangan Mucu telah mampu melukai Chuluo yang juga dalam kondisi halus. Bisa dibayangkan berapa banyak kekuatan yang dia gunakan untuk menyerang Ziyun. Mata Guru Woyun berkedip saat sudut bibirnya melengkung menjadi senyuman dingin. Tubuhnya diselimuti dengan niat membunuh, namun dia tahu bahwa sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk membunuh Mucu. Hehe. Ziyun menatap Mucu yang telah menundukkan kepalanya meminta maaf dan tertawa dingin. "Aku tidak pernah berpikir bahwa Tuan Utusan Kiri yang Agung akan meminta maaf. Apakah kamu tidak menerobos masuk ke penginapan dan dengan angkuh memaksa tuanku untuk pergi bersamamu? Di mana sikap angkuh dirimu sekarang? Aku benar-benar tidak tahu ramuan macam apa yang digunakan Wen Ya untuk membuatmu melakukan apapun yang dia inginkan. Kamu bahkan melanggar aturan menjadi seorang juri." Setiap kali Ziyun mengingat bagaimana orang ini telah mengirim mereka semua ke tingkat kelima dari pagoda pelatihan demi Wen Ya, dia akan merasakan dorongan untuk merobek bajingan ini menjadi 10.000 keping. Jika sesuatu terjadi pada tuan mereka di pagoda pelatihan, dia percaya bahwa Tuan Qianbei Ye akan memandikan seluruh kota pertama dengan darah untuk membalas kematiannya. Mucu menggigit bibirnya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun, meninggalkan Ziyun untuk memarahinya dengan cara yang memalukan. Untuk Yuer, lupakan tentang menahan penghinaan seperti itu. Bahkan jika dia harus terjun ke 18 tingkat neraka, dia tidak akan menyesalinya. Karena itu jika dia diberi kesempatan lagi dia akan melakukan hal yang sama, bahkan jika dia gagal lagi, setidaknya dia akan bekerja keras untuk kebahagiaan Yuer. Itu sudah cukup. "Tuan, dapatkah aku benar-benar dapat melepaskan rasa frustrasiku?" Setelah memarahi Mucu, Ziyun memandang Guru Woyun dengan cemas sambil bertanya, "Jika aku memukulnya, akankah Ordo Rahasia tidak membuat kita membayarnya?" Sebenarnya,
Mengetahui sifat testis Ziyun, jika Mucu adalah orang lain, dia pasti sudah bergerak. Namun dia adalah Mucu dari Ordo Rahasia sehingga Ziyun tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Dia takut bahwa meninju orang ini akan memicu kemarahan Ordo Rahasia dan menyeret proses tuannya ke bawah. Bagaimanapun dia tidak sendirian dan tidak bisa melakukan tindakan gegabah sesuka hati. Dia perlu mempertimbangkan tuannya dalam segala hal yang dia lakukan. Ini seharusnya menjadi pertanyaan untuk tetua Ordo Rahasia. Guru Woyun kemudian mengangkat bahunya, berbalik ke arah Penatua Tianren dan berkata, "Tuan, utusan kiri sebelumnya telah melukai bawahanku, jadi aku harus mengembalikan hutang ini kepadanya. Aku ingin tahu apakah kamu keberatan, tetua?" Petik 2. Penatua Tianren tertawa getir saat dia berpikir. Keberatan? Apakah aku punya keberatan? Gadis ini adalah putri wanita suci. Jika aku memiliki keberatan dan wanita suci mencari tahu tentang itu, aku harus menerima konsekuensinya. Gadis Gu, jika ini orang lain aku tidak akan pernah membiarkan mereka menghina Ordo Rahasia dengan cara seperti itu. Namun karena kelompokmu adalah juara penilaian, aku akan mengizinkanmu untuk membalas dendam ini. Aku hanya berharap kamu akan membantuku dan tidak mempublikasikan masalah ini. Jika tidak, Ordo Rahasia pasti akan kehilangan muka di kota pertama. Mata Penatua Tianren berkedip saat dia perlahan menjawab. Dia tidak pernah bisa memberitahu Guru Woyun alasan sebenarnya mengapa dia mengizinkan ini, jadi dia menggunakan statusnya sebagai juara sebagai penjelasan. Dengan cara ini akan cukup untuk meyakinkan orang lain. Ziyun, Chuluo. Guru Woyun melihat pada dua orang di belakangnya dan dengan dingin menginstruksikan. Karena tetua telah berbicara, kalian dapat melanjutkan dan membalas dendam pada pelaku kesalahan sesukamu. Sementara itu aku memiliki beberapa masalah untuk berdiskusi dengan Penatua Ordo Rahasia. Ziyun mengguncang dan mengirimkan tatapan peringatan kepada Penatua Tianren. Tuan, orang ini berasal dari sumber yang tidak diketahui. Aku khawatir meninggalkanmu sendirian di sini. Bagaimanapun Ziyun tidak memiliki kesan yang baik tentang Ordo Rahasia karena tindakan Mucu sebelumnya. Zixi bersamaku, jadi aku tidak akan berada dalam bahaya. Kamu boleh pergi sementara aku mendiskusikan beberapa hal dengan tetua Ordo Rahasia. Guru Woyun mengerutkan bibirnya dengan acuh tak acuh dan menatap sesepuh di hadapannya dengan senyum paksa. Ziyun hendak berbicara ketika Chuluo menghentikannya dan menyeretnya keluar. Mucu yang malang juga diseret pada saat bersamaan. Dalam waktu kurang dari 1 detik, mereka bisa mendengar tangisan Mucu yang setara dengan seekor babi yang disembelih. Katakan padaku. Guru Woyun mengalihkan perhatiannya ke Penatua Tianren dan tersenyum dengan tenang. Aku rasa Ordo Rahasia tidak melindungiku hanya karena aku juara penilaian. Pasti ada alasan lain dan kamu tidak perlu menggunakan penjelasan semacam itu untuk menipuku. Ordo Rahasia memiliki aturan ketat dan tidak akan pernah mengizinkan anggotanya melanggar aturan ini di dunia luar. Juga harga diri lebih penting daripada apapun bagi organisasi seperti Ordo Rahasia. Inilah mengapa Guru Woyun tidak percaya bahwa Penatua Tianren akan membiarkan Mucu dipukuli hanya karena dia telah memenangkan gelar juara. Penatua Tianren tampak sedikit malu. Pemimpin Ordo telah mengeluarkan perintah bahwa dia ingin menguji gadis kecil ini.
Oleh karena itu tidak mungkin baginya untuk mengatakan masalah wanita suci kepadanya. Selain itu berdasarkan situasi Guru Woyun, dia mungkin tidak menyadari bahwa dia adalah putri dari wanita suci. Uhuk. Penatua Tianren terbatuk-batuk memikirkan hal ini dan berkata, "Gadis Gu, apakah kamu tahu mengapa Ordo Rahasia mengatur penilaian?" Guru Woyun mengangkat alisnya. "Bagaimana aku bisa tahu tentang masalah Ordo Rahasia?" Penatua Tianren menghela napas dengan lembut dan tersenyum pahit. "Gadis kecil, ada satu hal yang bisa kukatakan padamu dengan sangat jelas. Setiap tahun Ordo Rahasia akan mengabulkan proses untuk menerima warisan kepada beberapa murid yang berbakat dan luar biasa, meskipun mereka telah menerima peningkatan kekuatan yang luar biasa setelah menerima warisan. Warisan itu sebenarnya adalah kegagalan." Hati Guru Woyun mencelos. Proses pewarisan yang gagal masih bisa membawa perubahan besar dalam kekuasaan. Jika seseorang berhasil menerima warisan, seberapa besar perubahannya? Gadis kecil, warisan ini telah diturunkan dari seorang pembudidaya yang kuat 10.000 tahun yang lalu. Itu juga merupakan barang yang berhasil diperoleh pembudidaya setelah menghabiskan semua perhatian mereka di daratan yang luas ini. Namun sangat disayangkan bahwa pembudidaya tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan warisan ini untuk diri mereka sendiri dan telah meninggalkannya di sini. Anggota Ordo Rahasia diperintahkan untuk mengawasinya sebelum pembudidaya menghilang. Penatua Tianren melihat ekspresi diam Guru Woyun sebelum dia melanjutkan berbicara. Sebagai cara untuk membayar Ordo Rahasia, pembudidaya itu telah mengizinkan anggota Ordo Rahasia untuk menerima warisan ini. Namun keistimewaan ini hanya dibatasi untuk 1 orang per tahun. Sang kultivator telah menjelaskan dengan jelas bahwa hanya mereka yang ditakdirkan memiliki warisan yang dapat memperoleh warisan ini. Semua orang akan gagal meskipun telah menerimanya. Meski begitu warisan ini telah menyebabkan kekuatan Ordo Rahasia meningkat pesat dan begitulah cara kami sampai di tempat kami sekarang ini. Guru Woyun mengangkat kepalanya saat tatapannya tertuju pada fitur tua Penatua Tianren. Dia kemudian perlahan-lahan bertanya. "Ini pasti rahasia Ordo Rahasia yang dijaga ketat. Kenapa kamu ingin mengungkap ini kepada orang luar sepertiku?" Penatua Tianren tersenyum. "Karena kamu adalah juara penilaian dan Ordo Rahasia memiliki sesuatu yang membutuhkan bantuanmu." Mendengar ini, Guru Woyun tertawa dengan acuh tak acuh. "Maaf, Ordo Rahasia memiliki kekuatan yang begitu besar, jadi mengapa kamu membutuhkan bantuanku? Selain itu hidupku baru saja dimulai. Aku tidak bersedia melibatkan diri dalam urusan Ordo Rahasia." Guru Woyun tidak tahu apa yang Ordo Rahasia ingin dia lakukan, tapi tidak mungkin itu sesuatu yang baik. Jika tidak, mengapa Penatua Tianren merendahkan dirinya di depannya? Selain itu dia benar-benar tidak berpikir bahwa dia akan dapat membantu Ordo Rahasia berdasarkan kemampuannya saat ini. "Gadis kecil, tolong dengarkan apa yang harus aku katakan terlebih dahulu." Sebuah cahaya melintas di mata Penatua Tianren sementara senyum muncul di wajahnya. Mengikuti keinginan kultivator yang kuat itu, Ordo Rahasia baru saja menempatkan diri di puncak dewa ketika pembudidaya yang kuat itu tiba lagi. Kali ini dia membawa orang lain. Guru Woyun tidak berbicara saat dia mendengarkan dengan sungguh-sungguh penjelasan Penatua Tianren.
Dia menyegel orang itu di pagoda pelatihan dan mempercayakan pagoda pelatihan itu kepada Ordo Rahasia. Dia kemudian menghilang dan tidak pernah terlihat lagi. Pagoda pelatihan. Guru Woyun terguncang. Naga batu yang dia temui di pagoda pelatihan telah memberitahunya bahwa tugasnya adalah menjaga orang yang tersegel di pagoda pelatihan. Jika tebakannya benar, orang yang disebutkan oleh Penatua Tianren adalah orang yang sama. Dia bertanya-tanya orang macam apa yang harus dijaga oleh Ordo Rahasia selama lebih dari 10.000 tahun. Belum lama ini segel di pagoda pelatihan mulai melemah. Pemimpin ordo kami kemudian merasakan bahwa orang yang kami jaga akan segera muncul. Selain itu, kekuatan orang itu terlalu besar. Jika dia diizinkan untuk muncul di daratan ini, malapetaka akan menimpa kita semua, kecuali pembudidaya yang kuat yang telah memberikan warisan kepada Ordo Rahasia itu muncul lagi. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menaklukkannya. Oleh karena itu, Ordo Rahasia mengambil risiko untuk merekrut bakat dari daratan untuk menerima warisan. Jika seseorang berhasil menerima warisan, mungkin mereka akan mampu menaklukkan orang itu. Mata Guru Woyun beralih sebelum dia bertanya, "Apakah kamu mengetahui identitas orang yang telah memberikan warisan kepada Ordo Rahasia?" Orang itu. Penatua Tianren berhenti sebelum dia menjawab dengan kerinduan pada wajahnya. Orang itu tidak bisa dianggap manusia kecuali dewa. Ada catatan di arsip Ordo Rahasia di mana almarhum nenek moyang kami memanggilnya dengan kata dewa. Dewa. Mata Guru Woyun berkedip. Ketika seorang kultivator telah mencapai kultivasi dalam keadaan lingkaran penuh, mereka akan menjadi setara dengan dewa. Namun pembudidaya paling kuat saat ini hanya pada keadaan transformasi ke-9 di daratan ini. Tak seorang pun dalam keadaan lingkaran penuh yang pernah muncul. Mungkinkah kultivator yang disebutkan oleh Penatua Tianren berada dalam keadaan lingkaran penuh? Apakah ada catatan tentang situasi seputar pembudidaya itu dalam arsip Ordo Rahasiamu? Guru Woyun mengerutkan alisnya. Lagi pula jika dia menerima tugas Ordo Rahasia, dia harus memahami segalanya tentang musuh. Penatua Tianren menggelengkan kepalanya. Nenek moyang kami tidak banyak mendeskripsikannya. Mereka hanya mengklaim bahwa dia adalah dewa dan bahkan memandangnya akan menghinanya. Kultivator itu pasti sangat kuat untuk mendapatkan penghormatan yang begitu besar dari leluhur kami. Namun leluhur telah menunjukkan dalam arsip bahwa pembudidaya memiliki satu karakteristik, yaitu rambut peraknya. Dikatakan bahwa pembudidaya memiliki kepala penuh dengan rambut perak yang indah, seolah-olah memiliki kekuatan yang mengejutkan. Rambut perak? Kedua kata itu seperti sambaran petir yang didengar Guru Woyun dan membuat ekspresinya berubah seketika. Rambut perak dan jubah merah tua, itulah ciri khas Qian Beiye. Selanjutnya Qian Beiye datang dari asalnya yang tidak diketahui dan telah tertidur untuk waktu yang lama. Mungkinkah orang yang disebutkan oleh tetua Ordo Rahasia ini adalah dia? Jika itu benar-benar dia harus masuk dan menjelajahi Ordo Rahasia. Mungkin dia akan menemukan lebih banyak jawaban di dalam. Baiklah, aku berjanji padamu. Guru Woyun mengangkat kepalanya saat sebuah cahaya melintas di matanya. Aku akan masuk ke dalam Ordo Rahasia dan aku akan membantumu mengalahkan orang yang telah disegel itu. Namun Ordo Rahasia tidak diizinkan untuk memaksaku melakukan apapun. Awalnya dia tidak bermaksud untuk ikut campur, tetapi jika masalah ini menyangkut Qian Beiye, dia tidak bisa membiarkannya sendiri.
Selain itu hati Guru Woyun perlahan tenggelam. Dia tidak tahu mengapa tapi dia tiba-tiba teringat pada pria berjubah putih yang menyebut dirinya sebagai yang suci. Sebelum dia menjadi seorang martial saint, dia mengira bahwa pria berjubah putih yang telah melukai Zixi hanya di peringkat martial saint. Namun setelah dia benar-benar mengalami kekuatan martial saint, dia tahu betul bahwa kekuatan pria itu pasti di atas peringkat martial saint. Jika dia ternyata adalah pria di bawah pengawalan Ordo Rahasia, ketika dia muncul orang pertama yang akan dia cari adalah Qian Bei dan dia. Karena itu masalahnya dia harus menerima warisan Ordo Rahasia. Jika dia berhasil mungkin dia akan memiliki kekuatan untuk melawannya di masa depan. Hahaha. Penatua Tianren tertawa terbahak-bahak dan merasa kekhawatirannya diredakan. Dia kemudian tersenyum dan berkata, "Gadis Gu, maukah kamu kembali bersamaku ke Ordo Rahasia sekarang?" "Tidak." Guru Woyun menggelengkan kepalanya. "Sekarang sudah larut jadi aku akan memulai perjalananku besok. Selain itu aku harap kamu bisa mengirim seseorang untuk menyambutku di luar gerbang Ordo Rahasia kalau aku dihalangi oleh murid-murid Ordo Rahasia lagi." Setelah mendengar ini Penatua Tianren tampak agak canggung. Dia kemudian berdehem dan menjawab, "Jangan khawatir gadis Gu. Aku akan mengirim seseorang pagi-pagi sekali. Kali ini aku jamin bahwa tidak ada murid bodoh yang akan menghalangimu di luar gerbang." "Baiklah." Guru Woyun tersenyum saat dia menjawab dengan tenang. Sebelumnya dia curiga atas keramahan Penatua Tianren terhadapnya. Sekarang dia mengerti segalanya. Ternyata Ordo Rahasia berada dalam bahaya dan meminta bantuan dari daratan utama. Dan dia, di sisi lain, secara tidak sengaja memasuki Ordo Rahasia untuk menerima warisan dan menghadapi bahaya yang akan datang. Saat diskusi mereka berakhir, kelompok dari luar masuk lagi. Mucu sekarang memiliki hidung berdarah dan wajah bengkak karena semua pukulan, rambutnya acak-acakan dan digantung di belakangnya. Dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melihat Penatua Tianren, takut menunjukkan kebencian di dalam hatinya. "Aku tidak akan mengganggu istirahatmu lagi hari ini, gadis Gu, selamat tinggal." Penatua Tianren bangkit dan mengepalkan tinjunya ke Guru Woyun sebelum dia melihat ke arah Mucu dan berkata, "Ayo pergi." "Ya tetua." Mucu dengan cepat mengikuti di belakang Penatua Tianren dengan kepala menunduk. Begitu mereka meninggalkan penginapan, Penatua Tianren berhenti melangkah dan menghela napas. "Mucu, ada sesuatu yang tidak dapat aku katakan kepadamu karena kehadiran gadis Gu." Mucu bingung dan dia menatap Penatua Tianren dengan bingung. "Jangan kira aku tidak bisa membaca tindakanmu." Penatua Tianren mengejek dengan dingin dan berkata, "Kamu tidak dapat menyinggung gadis itu? Jika tidak, lupakan aku. Aku khawatir bahkan pemimpin klan tidak dapat melindungimu." "Bahkan pemimpin klan tidak akan bisa melindungiku." Mucu tercengang. "Siapa Guru Woyun? Lagi pula di kota pertama, bahkan Tuan Gubernur harus memberi jalan kepada pemimpin klan." Namun Penatua Tianren mengatakan bahwa jika dia menyinggung Guru Woyun bahkan pemimpin klan tidak akan bisa melindunginya. "Hanya itu yang harus kukatakan, jadi sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Selain itu untuk menghindari kesalahan yang tidak dapat dimaafkan lagi kamu akan berdiri di sudut dan merenungkan kesalahanmu selama 3 tahun ke depan.
Selama 3 tahun itu kamu bahkan tidak diizinkan untuk melangkah keluar dari tempat itu. Aku akan berbicara dengan tuanmu tentang masalah ini." Setelah dia selesai berbicara, Penatua Tianren berjalan menuju pegunungan di depannya dan tidak melirik Mucu lagi. Mucu terdiam beberapa saat sebelum dia mengejar yang lebih tua. Mungkin apa yang dikatakan Penatua Tianren kepadanya berpengaruh karena dia tidak menimbulkan masalah lagi bagi Guru Ouyun setelah itu. Namun karena dia telah dibuat untuk menutup diri dan merenungkan kesalahannya sejak dia menginjakkan kaki di Ordo Rahasia, dia tidak punya cara untuk memberitahu Wen Ya tentang hal ini. Akibatnya keluarga Wen kemudian melakukan kesalahan yang tak termaafkan dan pada akhirnya menyebabkan kejatuhan tragis mereka sendiri. Penatua Tianren baru saja masuk ke aula ketika dia melihat pemimpin klan yang duduk di sana dan menunggunya. Dia dengan cepat melangkah maju, mengepalkan tinjunya dan bertanya, "Pemimpin klan, apakah ada sesuatu yang ingin kamu bicarakan denganku?" Pemimpin klan dengan lembut menjawab, "Penatua Tianren, aku dengar kamu turun gunung." Penatua Tianren terkejut sebelum dia menjelaskan alasannya turun gunung kepada pemimpin klan. Dia tampak agak jengkel ketika dia berkata, "Ini semua karena anak itu, Mucu. Anak itu telah berpegang teguh pada pesona seorang wanita dan meninggalkan Guru Ouyun. Yang terburuk dia bahkan mempermalukannya. Aku telah turun gunung untuk meyakinkan Guru Ouyun untuk datang ke Ordo Rahasia." Namun temperamen gadis kecil itu agak keras kepala. Dalam hal ini dia sangat mirip dengan wanita suci. Dia hanya tidak mau menderita kerugian dan akan menyembunyikan kesalahan. Oh, mata pemimpin klan berbinar. "Kamu bertemu gadis kecil itu, Guru Ouyun?" "Itu benar." Penatua Tianren mengangguk. "Aku sangat memikirkan gadis kecil itu. Dia memiliki temperamen yang tidak akan menderita kesedihan apapun. Dengan karakter seperti itu dia bisa dengan mudah tumbuh menjadi seorang kultivator yang tiada taranya. Sayangnya gadis kecil ini dibesarkan di daratan roh barat. Jika dia mulai keluar dari Ordo Rahasia 20 tahun yang lalu, aku berani menjamin bahwa tidak ada seorang pun yang akan menandinginya di Ordo Rahasia sekarang." Pemimpin klan tertawa. "Sepertinya gadis kecil itu tidak terlalu buruk untuk bisa menerima evaluasi setinggi itu darimu. Namun Penatua Tianren, aku masih ingin memberi gadis kecil ini ujian menyeluruh. Oleh karena itu aku tidak akan membiarkan dia menerima warisan dulu." Penatua Tianren sedikit terkejut dan bertanya dengan bingung, "Apa alasannya pemimpin klan?" "Karena aku ingin tahu seberapa hebat kekuatan dan bakatnya, dan apakah dia bisa memimpin kita melewati bahaya yang akan datang di daratan." Pemimpin klan menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Selain itu aku ingin melihat apakah dia memiliki kekuatan untuk mengendalikan binatang suci." "Penatua, pernahkah kamu mendengar ungkapan warna biru terbuat dari nila tetapi lebih jelas daripada nila? Putri Yuer pasti akan menjadi lebih kuat dari Yuer." Penatua Tianren sangat terkejut, lagi pula selama bertahun-tahun binatang suci Ordo Rahasia hanya pernah mengakui wanita suci saja, itu bahkan mengabaikan seseorang seperti pemimpin klan. Itu hanya akan bertindak sedikit lebih intim dengan wanita suci.
Tetapi meskipun demikian wanita suci tidak pernah berhasil mengendalikan binatang suci. Sekarang pemimpin klan menaruh harapannya pada putri wanita suci. Pemimpin Ordo, meskipun bakat gadis kecil itu cukup besar dan dia juga putri wanita suci, binatang suci sangat bangga, bagaimana ia bisa membiarkan dirinya didorong dengan begitu mudah. Aku merasa kita seharusnya tidak terlalu berharap banyak padanya. Penatua Tianren mengerutkan alisnya, meskipun dia benar-benar mengagumi gadis kecil itu tidak berarti bahwa dia memiliki kekuatan untuk mengarahkan binatang suci dari Ordo Rahasia. Bagaimanapun binatang suci ini memiliki temperamen yang sangat buruk, dia hanya akan bertindak lebih lembut di depan wanita suci. Pemimpin Ordo tersenyum dengan tenang saat dia menjawab. Bagaimana kita bisa tahu jika kita tidak mencobanya? Dia adalah putri Yuer dan kekuatannya pasti akan melebihi Yuer, jadi aku sangat yakin. Penatua Tianren, demi ujian gadis kecil itu kamu tidak boleh membiarkan orang lain mengetahui identitasnya sebagai putri wanita suci. Kamu juga tidak boleh memberinya perlakuan khusus apapun. Jika tidak, semua orang di Ordo Rahasia akan mengetahui karakteristik khusus dari identitasnya. Ini akan membatalkan ujiannya. Aku mengerti. Penatua Tianren menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Pemimpin Ordo, apakah dia mendapatkan hak untuk bertemu dengan binatang suci akan tergantung pada apakah dia bisa lulus ujian dengan lancar. Bagaimanapun binatang suci memiliki temperamen yang buruk, jika mereka buru-buru membawa Guru Oyun untuk melihatnya, dia akan sangat marah. Oleh karena itu tetua Ordo memutuskan untuk mengujinya terlebih dahulu. Hanya ketika dia telah lulus ujian barulah dia bisa bertemu dengan binatang suci. Baiklah, kamu bisa pergi. Pemimpin Ordo melambaikan tangannya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Setelah Guru Oyun memasuki Ordo Rahasia tidak perlu membawanya kepadaku. Aku ingin secara pribadi menyaksikan betapa kuatnya kemampuan gadis kecil ini. Aku sangat percaya padanya. Pemimpin Ordo menunjukkan senyum di wajahnya dan kata-katanya dipenuhi dengan kehangatan. Jelas, dia memiliki harapan yang tinggi terhadap Guru Oyun. Selain itu selalu ada talenta dalam keluarga, bukan? Dongfang Yu adalah muridnya. Secara alami dia akan berharap putrinya akan berhasil menjinakkan binatang suci.